Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, siswi dari kelas 4 M2N Muallimin Muallimat Nasihatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Mira Ramadhani Dan saya Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis mutawatir dengan menggunakan bahasa Arab yang dibina oleh Ustadz Muhammad. Baik, mari kita mulai dengan pembacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun isi hadis mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il yang diturunkan dari kata at-tawatur, yakni at-tatabi'u, yang artinya berturut-turut. Engkau katakan al-mataru tawatiru, yakni nuzuluhu tatabi'u, yang artinya berturut-turut turunnya. Secara istilah adalah apa-apa yang periwayatannya banyak yang mustahil menurut kebiasaan untuk mereka sepakat berbohong. Maka definisinya hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dalam setiap tingkatan tabaqah. Sanadnya yang menurut kebiasaan mustahil bagi para perawi untuk bersepakat untuk menyelisihi kabar yang dibawakannya. Syarat-syarat hadis mutawatir. Dari penjelasan definisi di atas, suatu kabar itu tidak mutawatir kecuali memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang meriwayatkannya jumlahnya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat dalam menentukan jumlah paling sedikit yang disebut dengan banyak ini. Pendapat yang terpilih adalah jumlah orang yang meriwayatkannya paling sedikit 10 orang. Apabila kurang, maka tidak bisa dikatakan hadis mutawatir. 2. Bahwasanya jumlah yang banyak tersebut ada pada setiap tingkatan sanad. Adapun yang ketiga, bahwasanya mustahil menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk dusta. Yang keempat, sandaran khabar mereka adalah panca indera seperti perkataan mereka. Kami mendengar, kami melihat, kami menyentuh atau selainnya. Maka itu tidak dinamakan hadis mutawatir. Adapun apabila sandaran khabar mereka adalah akal, seperti misalnya pendapat tentang barunya alam semesta, maka kabar yang demikian itu tidak disebut dengan kabar yang mutawatir, karena itu belum tentu dinamakan hadis khabar mutawatir. 3. Hukumnya khabar mutawatir berfaedah memberikan ilmu yang pasti, daruri, yakni keyakinan yang sampai membuat manusia membenarkannya dengan pembenaran yang tetap yes. Seperti orang yang melihat urusan tersebut secara langsung sehingga ia tidak memiliki keraguan dalam perbedaannya. Yang demikian itulah khabar mutawatir. Oleh kerana itu, seluruh khabar mutawatir adalah diterima makbul dan tidak ada keperluan mengenai pembahasan kondisi-kondisi perawiyah. Jenis-jenisnya hadis mutawatir adalah khabar mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu lafzi dan maknawi. Adapun mutawatir lafzi, ia adalah yaitu khabar yang berturut-turut sama lafaz dan maknanya. Contohnya adalah hadis an-nari min maq'adahu wa liyatabawwa muta'ammidan alayya kadzabana, yang artinya barang siapa sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat. Maka hadis ini bisa dinamakan hadis mutawatir dikarenakan yang meriwayatkannya lebih dari 10 orang. Adapun yang dinamakan hadis mutawatir maknawi ialah kabar yang berturut-turut, yaitu sama maknanya namun tidak sama dengan lafaznya. Contohnya adalah hadis-hadis mengenai mengangkat tangan dalam berdoa. Sungguh telah sampai dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 hadis mengenai hal ini. Pada setiap hadis
disampaikan bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dalam berdoa. Akan tetapi hal tersebut dalam perkara-perkara yang berbeda-beda. Maka bagi setiap perkara yang berbeda-beda tersebut tidaklah mutawatir. Namun kedudukan perkara yang dimiliki bersama dalam hadis tersebut, yakni mengangkat tangan saat berdoa, adalah mutawatir berdasarkan penjelasan keseluruhan jalan-jalan hadis. Maka hadis itu dinamakan hadis mutawatir maknawi dikarenakan hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 orang. Keberadaan khobar mutawatir. Terdapat sejumlah hadis-hadis yang mutawatir, di antaranya adalah hadis tentang hawad telaga Nabi, hadis tentang mengusap kedua kuf sebagai pengganti membasuh kaki saat wudhu, hadis tentang mengangkat kedua tangan saat sholat, hadis tentang Allah membaguskan seseorang yang menghafal hadis dan menyampaikannya, dan banyak hadis-hadis lainnya lagi. Akan tetapi apabila kita memperhatikan jumlah hadis-hadis ahad, akan kita dapati bahwanya hadis-hadis yang mutawatir jumlahnya sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan jumlah hadis ahad. Kitab-kitab yang paling masyhur dalam masalah ini adalah para ulama memperhatikan permasalahan-permasalahan ini dengan mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir dan menyajikannya dalam sebuah kitab untuk memudahkan para penuntut ilmu untuk merujuk kepadanya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Al-Mutawatiru Al-Akhbaru fil Mutanazir Al-Azhar, Al-Azhar Al-Mutanazirah fil Akhbar Al-Mutawatirah karya Asyuyuti. Kitab ini tersusun atas bab-bab. Harul Azhar Qutfi. Qutfu Al-Azhar juga karya Asyuyuti. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab sebelumnya. Al-Mutawatiru Al-Hadithu min Al-Mutsarun Nadam. Nidam Al-Mutanathirah min Al-Hadith Al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far Al-Khattani Baraji. Mahmud Ahmad Tahah Taisir Mustalahul Hadis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.